ini siapa, Van? Nah, pemain kita hari ini tuh namanya Doni. Doni. Dia minta tolong kenapa? Ya, permasalahan itu dia lagi ribut sama istrinya. Entah kenapa sih dia bilang dia tuh curiga sama istrinya. Konon katanya kalau istrinya ini lagi ada hubungan spesial sama laki-laki lain. Mereka nggak tahu ribut dia atau gimana. Akhirnya istrinya memutuskan buat pergi dari rumah. Istrinya pergi dari rumah. Iya. Terus Doninya nggak nyoba nyari dulu gitu? Doni sih belum cerita ya dia udah nyari atau belum. Tapi ya dia minta tolong sama kita untuk cari tahu keberadaan istrinya dan kebenaran apakah benar si istrinya tuh ada kedekatan spesial sama orang lain. Ini kan masalah keluarga. Ya. Dan Doni di sini kan sebagai kepala keluarga. Secara nggak langsung kan itu menunjukkan kayak Doni ini nggak mampu membimbing keluarganya sendiri. Ya, emang benar sih kata lo ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh bantuin dong. Itu kan menurut pendapat gue aja, soalnya kan Doni laki-laki. Udah punya anak belum sih? Dia belum cerita sih masalah tentang anak. Dia cuma Belum cerita. cerita permasalahannya dan inti permasalahannya. Jadi lebih baik kita tanya aja langsung ke Doni. Udah izin jadi mana? Udah. Iya dia bilang janjian di dekat rumah dia sih. Dari rumah dia. Dekat rumah dia. Ini benar. Ini depan. Iya benar nih dia megang handphone aku Kok dia naik motor? Dia naik motor. Bener, sini aja Mas. Aku tanyain. Ini ya? Iya. Oh iya. Saya Fatia. Halo, saya Mario. Nik, Mas kok naik motor? Iya. Ini saya baru dapat informasi, istri saya jalan sama orang lain. Untuk itu saya mengikutin. Saya minta tolong sama Mas Mario, ikut saya yuk. Bentar, orang lain maksudnya orang lain? Saya kurang tahu. Lebih baik kalau untuk lebih jasa ikut saya yuk. Ini kan gimana? Bareng-bareng. Enggak nanti aja. Tapi ini kan belum ada. Nanti keburu hilang. Iya. Gini aja, ya udah, Fatia naik mobil, biar nanti kita kontak-kontakan aja. Nanti gua telepon lah ya. Ya kamu ya. Iya. Jadi kita baru ketemu sama klien, sama Mas Doni ini. Tapi dia tuh udah bawa motor dan dia bilang ternyata dia tuh habis ngeliat istrinya. Nggak tahu gimana sih dia nggak jelas tadi ngomongnya karena buru-buru kan. Jadi sekarang kita ngikutin Mario karena Mario sama gue pisah akhirnya dia naik motor sama Mas Doni, sedangkan gue sama Tim naik mobil. Tapi dia nggak tahu ini mau kemana sih sebenarnya. Aku bingung deh. Aneh banget soalnya. Perjanjiannya kan kita nggak ada ngomongin motor di awal. Kok belok sih? Iya. Dia ngasih sen kan, sen kanan nih. Dia belok. Mas Bas, belok. Kemana ya? Tuh. Kok nggak ada sih? Tadi kita jalan kemari kan? Yo, Mario. Ini tempat apa kan ngapain kesini sih? Hati-hati Mas. Tadi kita ngikutin ke sini kan, dia masuk ke sini. Nggak ada. Tahu kemana? Iya beneran Mas. Dia namanya. Benar. Belok kanan kan, belok kanan. Terus sepeda. Tahu dia kemana? Lihat kali Mas. Bener kamu belok ke kanan tadi. Belok ke kanan. Coba dong speed tim dong, salah satunya di sana dong. Oke. Itu dia tuh. Lu yang tadi bonceng istri saya. Siapa lo?
Risa kemana? Lu siapa? Gue suaminya. Lu seharusnya kalau boncengin istri saya izin dulu sama lakinya. Mas Doni, tenang dulu dong, ini apa sih? Dorong. Ada apa? Udah. Ada apa sih? Dia boncengin istri saya tanpa izin saya. Tenang, lu emang siapa lu? Gua suaminya. Ini teman gue. Tadi saya lihat dia boncengan sama si Risa, Bang. Tanpa izin saya cemburu dong. Maksudnya nggak pulang gitu? Lah iya. Istri lu. Mana gue tahu. Gimana sih lu? Bentar. Ini abang tuh siapa? Saya abang. Abangnya istrinya Mas Doni. Saya minta maaf, Bang. Alah, cepat segala lu, Hah? Lu ngapain nyalain orang lu? Harusnya lo tahu sendiri dan lo tahu sendiri yang kesalahan lo. Bukan nyalain orang kayak gini. Lo pergi sama kamera lo. Pergi. Udah. Tadi abangnya istri Mas. Iya. Abang kandungnya Risa. Tadi yang cowok tadi Mas kenal nggak? Nggak kenal. Tadi kan istri Mas diboceng. Iya kan? Kalau nggak salah. Itu pengakuan dari abangnya Risa, katanya temannya abangnya Risa. Ya justru itu. Tadi ke arah sini. Gini Mas, Mas kan minta bantuan sama kita. Iya. Mas, kita ini masih belum paham nih permasalahan Mas itu seperti apa. Ya sudah beberapa hari ini istri saya tuh jarang pulang. Saya curiga dia lagi jalan sama orang. Dan mungkin dari keluarga istri juga ikut campur untuk memisahkan saya. Pasti ada ikut campur dari orang tuanya atau keluarganya. Mas kok bisa nunggu sampai orang tuanya ikut campur? Kan Mas ada bukti. Ya kita buktikan aja nanti, Pak. Makanya saya minta tolong sama Mas Mario sama Mbak supaya bantu saya. Karena maksudnya kalau nggak ada apa namanya bukti juga kita juga takutnya zon atau fitnah. Iya. Seperti tadi Mas seperti bilang juga ada keluarga yang seperti itu. Maksudnya keluarganya gimana? Ya pokoknya intinya mereka tidak setuju dengan pernikahan saya dengan istri saya, makanya mereka berusaha untuk memisahkan saya sama istri saya. Kok Mas sebenarnya udah punya anak apa belum sih? Saya udah punya anak. Kalau masalah Mas dulu, emang anaknya sudah dua. Misalkan maksudnya cara memisahkan itu. Mertua saya juga nyuruh si Risa untuk pulang ke rumahnya. Ya, si Risa didoktrin supaya bisa sama saya. Bisa sama Mas. Iya. Mas bilang istri Mas pulang ke rumah ibunya. Iya. Mertua Mas kan? Iya. Iya. Ya nggak bisa begitu, Mas. Saya kan kepala keluarga. Terus sebagai istri emang harusnya nurut sama keluarga. Tapi gimana ya? Sekarang mau nyari kemana? Terus salah lagi. Ini kan besok aja deh kita mikir dulu, kita atur strateginya, kita atur waktunya. Bisa kan? Oh, ya masih bisa lah cari sejam atau 2 jam. Lumayan lu. Kan udah gue bilang, ntar kita salah lagi gimana? Ya kalau bisa saya jadi tunda-tunda aja sih. Biasanya nanti sih maksudnya Mas pengen ketemu istri Mas, pengen ketemu sama anak-anak Mas, pasti kangen kan? Ya, Nanti kita hari ini selesai dulu ya. Ya. Nanti Mas kabar-kabar aja ya. Ya, terima kasih Mas Maria. Mbak Fatima. Itu udah berapa hari loh, Pak? Ya enggak. Kupikir dia udah menyelesaikan masalahnya sendiri. Gara-gara dia kan kita jadi pending satu klien lagi kan. tapi kan yo masalahnya belum beres.
kebetulan aja kan dia tadi pagi hubungin kita. Ya udah, mendingan kita beresin aja dulu dia. Apaan tuh, Pak? Cuma kan udah lama dia nggak ngasih kabar, tiba-tiba ngasih kabar. Ya kan kasihan yo. Yaudah, sini aja, Mas. Mas udah di sini. Halo, Mas Doni. Udah mau datang dan mau saya. Iya. Ini mau makan dulu di sini. Kita sambil ngobrol. Oh ya udah. Rasanya enak sini. Oh iya. Silakan duluan. Kan pas banget. Iya, iya. Foto di situ. Mas yang bisa. Mas, ini udah berapa hari Mas tuh nggak ngontak kita, nggak ada kabar ke kita. Sebenarnya Mas kemana sih? Kita bingung loh. Saya udah beberapa hari ini lagi dan informasi mana keberadaan istri saya. Mas sudah dapat bukti atau informasi? Sudah. Banyak informasi yang santer istri saya seperti inilah, kelakuannya seperti inilah. Intinya pas kejadian yang di pemancingan kemarin yang saya berantem dengan temannya abang ipar saya. Mungkin abang ipar saya cerita ke mertua saya seperti inilah, saya difitnah. Enggak pernah masuk difitnah, kenapa? Ya, saya pernah bicara dengan mertua saya supaya jangan ikut campur masalah keluarga saya. Saya pengen keluarga saya tuh utuh, harmonis. Mertua saya pengen benar-benar memisahkan saya dengan istri saya. Saya minta tolong sama Mbak Fatia dan Mas Marian membantu saya temukan keberadaan anak dan istri saya. Tapi Mas udah dapat informasi belum keberadaan istri Mas itu di mana? Sampai saat ini belum dapat keberadaan istri saya di mana. Belum tahu juga. Belum tahu. Nah, gini deh Mas. Mas jujur sama kita. Sebenarnya sebelumnya Mas ada masalah apa sih sama keluarga istri Mas? Mungkin Mas pernah berantem atau apa? Setiap kali saya cekcok berantem dengan istri saya, keluarga besar selalu ikut campur, pengen misahin saya, kata saya nggak boleh seperti inilah, saya kan kepala keluarga. Saya pengen istri saya nurut apa saya lah. Tapi apa yang yang dibicarain keluarga istri Mas itu yang kayak yang Mas sebut fitnah itu nggak benar? Nggak benar. Nggak ada yang benar? Nggak ada. Sudah 2 minggu saya nggak ketemu anak dan istri saya. Jangankan seminggu, sehari juga saya nggak. Menurut informasi akuratnya, sekarang istri saya ada di rumah mertua saya. Di rumah mertua Mas? Iya. Berarti di rumah ibunya istri Mas? Iya. Kita harusnya cepet-cepet sih kalau udah masalah anak sih dulu, apalagi ayahnya mau ketemu sama anak-anaknya udah 2 minggu lagi kan. Ini saya kangen banget, Pak. Tapi Mas yakin nggak ada di sana? Saya yakin istri saya lari ke sana, ke rumah ibunya. Rumah mertua Mas di mana? Daerah Lenteng Agung, nanti saya kasih tahu deh kalau sampai rumah. Dari Lenteng Agung? Iya. Ya udah, kita berangkat sekarang aja gimana? Nanti saya udah pesen makan dulu dah. Oh, udah pesen? Iya. Oh, ya udah boleh kan, makan dulu aja lah. Berangkat ya? Iya, iya, Pak. Oh, Nah. nah. Makasih. Iya. Kasih. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Ya, makan semua dulu aja yuk. Pesan-pesan yuk. Silakan. Ya. Jauh juga ya rumahnya. Udah jauh juga, Mas. Jadi bentar lagi nyampe kok, agak masuk dalam. Ini belok sini. Iya. Belok kanan, Mas. Iya. Pak, Mas, itu rumah mertua saya. Tapi emang saya kangen sama istri saya untuk memastikan istri saya ada apa di dalam rumah. Saya tunggu di sini aja. Kok tunggu di sini? Gimana mau mastiin kalau masih di sini? Ya kita turun aja yuk. Aku tuh nanti saya ribut sama mertua saya. Ya kalau Mas datang ngomong baik-baik ya nggak mungkin ribut juga kan? Enggak, Mas. Mertua saya kalau ngeliat muka saya pasti ya bawaan emosi, maunya berantem. Kan belum dicoba Mas, kita coba aja dulu kan ada saya dan Mbak Rima juga. Jangan ya, Mas. Aku tuh nanti
berarti sia-sia kalau saya ikut masuk ke dalam. Oh, gimana, Pak? Ya. Kita turun aja. Ya udahlah, kita coba turun aja lah, kayak biasa ya. Kenalin Bu, saya Fatia. Kenalin Bu, saya Mario. Bu, Risanya ada nggak ya? Soalnya kita udah nyari-nyari Risa. Risanya nggak ada. Ih, maaf ya, ini ngapain di sini? Ada apa ya? Nah, Bu, begini. Nah, sebenarnya kita itu teman lamanya Risa. Teman lamanya Risa, kebetulan kita udah lama nggak ketemu kan. Pengen ketemu aja sama Risa. Cuman dari kemarin kita nyari-nyari susah. Kita udah kehilangan kontak. Jadi makanya kita dapat kabar katanya ini rumahnya ibunya Risa. Makanya kita kesini. Siapa tahu Risanya di sini. Ya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sih, Bu. Risanya ada nggak Bu di sini kalau nggak tahu? Nggak ada mas, di sana. Itu benar tuh di sini. Mas, ini ada apa ya? Kok ada kamera segala? Nah itu dia Bu, kayak bilang saya bilang tadi, kita tuh temennya Risa, pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol aja. Ini Iya, tapi ada apa? Dia pakai kamera segala. nggak ada apa-apa Bu, cuma pengen ngobrol aja. Boleh nggak Bu kita nunggu Risa di sini? Tapi mas, kok mas bisa tahu sih ke sini? Kita taunya dari suaminya si Doni. Doni. Ngapain ngurusin si Doni? Udah. Saya udah muak dengan dia. Bukan begitu Bu, kita kan di sini nyariin Risa. Kita cuma Iya, tapi mas ngapain juga ngurusin si Doni? Udah mas pergi aja deh. Emang ada apa sih? Ya udah pergi. Jadi mas sama mbak itu disuruh si Doni. Bukan gitu Bu. bukan Bu. Bukan. Pergi sana. Bu tenang dulu deh Bu, boleh nggak Ya Bu kita bukan tenang-tenang, ngapain juga ngurusin orang? Si Doni itu udah gak bener. Makanya anak saya tuh kabur dari dia. Gimana Bu? Udah pergi sana. Bu boleh ngobrol bentar-bentar nggak? Gak bisa. Tahu nih, kalian nggak bisa. Lu semua kan yang ketemu gue di pengajian, lu ngapain sini, ha? Nggak Bang, ini boleh nggak Bang ngobrol sebentar aja baik-baik Bang? Lu ngapain lo bawa kamera kayak gini? Bang. Hah? Lu kamera, ngapain Bang, bawa Bang, kamera kayak gini? Lu benar. pergi dari sini nggak, ha? Bang, bentar dulu. Kita cuma ngobrol baik-baik aja, Bang. Udah pergi aja. Campur keluarga orang, ha? Bukan mau ikut campur, Bang. Kita cuma pengen ngobrol. Kalau bukan ikut campur, ngapain kayak gini-gini? Hah? Kita kan cuma sebentar aja ketemu sama Risa. Usir. Disuruh suka si Doni? Ya mungkin. Oh, jadi lo disuruh sama si Doni, gimana? Jangan pengecut kayak gitu! Oke, gini deh. Oke, Mas tenang dulu, Ibu tenang dulu, Bu. Begini, di sini kita itu cuma pengen menjembatani permasalahannya Doni sama istrinya. Di sini kita tuh cuma pengen menolong, bukan ingin mempersulit ataupun bikin tambah masalah lagi. Ya kenapa sih Mas? Ini kan kasihan loh. Doni tuh belum ketemu sama anak-anaknya, sama Risa juga istrinya. Apa salahnya sih kalau Gitu. Salah dia sendiri. Gue nggak mau tahu ya, gue nggak mau. Lu udah kesini semua. Gue mau ke rumah. Doni, gue di mobil kan? Dia di mobil kan? Iya, tenang dulu, tenang. Lo jangan pergi ke gue lo. Hah? Pergi sana, pergi. Bang. Udah, Ya, kita pergi. Ya, udah. Udah, kita pergi. Dari tadi kalau begini kan? Makanya gue bilang jangan ikut campur keluarga gue. Asal Mas tahu, Doni itu orangnya kasar. Sama anak-anaknya juga kasar, sama ibunya juga kasar. Bukan hanya omongan, tapi mulutnya juga kasar sama tangannya. Benar itu. Hah? Makanya jangan ikut campur. Mana si Doni? Mana? Di mobil kan? Kasih Bukan, Mas tenang dulu, Mas tenang. Udah, kita keluar, Bu. Kita pergi. Dari tadi gue bilang, lo tuh pada pergi. Ya lawan gue. Iya. Ngapain sih Iya. ngurusin si Doni? Bukan yang ngurusin, Bu. Kita tuh cuma mau bantu, Bu. Iya. Udah, ayo. Udah. Jer, udah, ayo, Bang. Jadi pahlawan. Udah. Bel. Pahlawan ya? Kan jadi pahlawan. Udah, cabut. Itulah keluarganya, Mas. Bertahun-tahun serumah tangga diusuk-usuk mulu.
loh Mas. Kok kayak gitu sih sikapnya? Ya nggak tahu lah. Emang seperti itu kelakuannya. Tapi emang bener setiap kali ketemu Mas marah-marah kayak begitu. Pokoknya apapun yang berhubungan sama Mas Doni itu selalu marah-marah kayak begitu. Iya mas. Saya sebagai kepala keluarga nggak pernah dianggap lawan mertua saya. Mas belum pernah coba ngobrol baik-baik gitu secara keluarga besar, antara keluarga besar gitu, antara keluarga Mas dan keluarga istri Mas. Sudah, tapi mereka meremehkan saya. Apa ya bikin anaknya pada akur ini malah digituin terus. Mana tadi ibu mertua Mas galak banget lagi. Ya, gimana bisa betah sih kalau gitu? Gue sendiri juga nggak bakal betah gitu. Nggak kasihan apa sama menantunya? Kangen pengen ketemu sama anak-anaknya. Kok malah dihalang-halangi, malah dicegah. Sabar ya Mas ya. Ya Mas. Ini udah sore kayak begini, gini aja deh Mas. Ini kita antar Mas pulang. Mas coba tenangin diri dulu biar nggak kebawa emosi juga. Ya, kita lanjut besok aja gimana? Baik Mas. Sabar dulu deh. Mungkin ntar kita cari cara biar gimana caranya Mas bisa lebih cepat ketemu sama anak-anak Mas. Ya. Kita cari jalan keluarnya lagi nanti lah ya. Yaudah yuk Mas Bas yuk. Kita antar Mas Doni pulang ya. Oh ini rumahnya Mas. Iya. Masa yang penting kita udah tahu rumahnya Mas. Jadi besok kalau kita Iya. maafin dulu sebentar. Ada lagi. Ngomong-ngomong. Mas Doni. Ngapain Mas. kesini? Banyak masalah. Doni ibu kangen sama kamu nak. Mas, ini ibu Mas. Oh. Apa kabar kamu nak? Sama anak kamu kemana? Mas. Ini kenapa sih? Sabaran aja jangan yuk. Ada apa sih Mas sebenarnya? Ya udah tapi gini deh Mbak. Ya udah saya minta kontaknya Mbak deh. Jadi saya bisa nyari kabarnya Mas Doni dari Mbak kalau nggak saya langsung nanya. Dia nggak apa-apa beneran. Gak apa-apa kok. Maaf ya, mohon maaf sekali. Maaf ya. Mbak. Ya udah deh makasih ya Mbak. Ini tuh permasalahannya apa ya? Tapi ya mungkin dia masih emosi kali ya. Kebawa tadi pas ribut sama mertuanya. Dia ke bawah emosi bukan berarti diluapin sama ibunya sendiri dong. Ya mungkin dia lagi kalut ya. Udah kasihan juga sih ya. Apanya yang kasihan? Ya kasihan ibunya lah. Udah deh kita nanyain itu ntar aja. Mama juga lagi pada emosi. Lu juga jangan emosi dong. Nggak bisa kalau nggak Sama, tapi ya udah.
jadi hari ini tadi pagi tuh adanya ngomong gue katanya Doni tuh udah nggak mau keluar kamar sejak kejadian ribut-ribut kemarin sama ibunya. Kita juga nggak tahu sebenarnya mereka tuh ngeributin hal apa, kita nggak tahu. Cuman yang dikhawatirin sama adanya adalah Doni ini nggak mau keluar kamar udah berapa hari ini. Ini gue jadi heran deh. Bukannya yang pertama kali minta tolong itu kan si Doni. Iya. Kenapa sekarang malah adanya yang jadi minta tolong kita buat si Doni? Nah justru itu ya mungkin adanya khawatir dan dia taunya kan terakhir ketemu tuh sama kita kan. Doni bareng sama kita pulangnya. Dan dari situlah dia emosi terus. Udah deh, kita sekarang kembali aja. Assalamualaikum. Messi, assalamualaikum. Halo. Gimana Pak? Ada serius kan? Ya udah sekarang Mas Doni gimana? Sebenarnya masih di kamar. Saya panggil dulu ya, Mbak. Ya. Ada sana pergi. Don, Don ini kita Don. Bisa nggak ngobrol sebentar? Kita keluar. Don, Mas. kenapa sih Mas? Gini deh Mas, kita ngobrol di depan aja biar enak ya. Mas Doni ini kenapa sih malah ngurung diri di kamar? Saya sangat kangen istri dan anak saya. Ya kita ngerti Mas kangen sama anak istri. Tapi bukan gitu caranya dong Mas. Kita tuh berhari-hari nungguin kabar dari Mas. Kalau misalnya emang Mas mau ketemu sama anak istri ya usaha, bukannya kayak gitu ngurung diri di kamar. Terus ribut-ribut malah sama adik sama ibu. Saya harus bagaimana? Jadi gini Mas, selama beberapa hari ini Mas nggak ngasih kabar kita. Kita udah melakukan pencarian sendiri. Dan sebenarnya kita udah tahu di mana istri Mas berada. Terus anak dan istri saya di mana? Jadi kita sempat melihat istri Mas ada di rumahnya tua Mas. Jadi saya harus bagaimana Mas? Ya gimana? Sekarang terserah sama Mas. Kalau Mas mau memperjuangkan, ya kita harus kesana mau nggak mau. Mau Mas, saya sudah kangen sekali sama anak dan istri saya. Kira kita berangkat sekarang. Mas, kita belum banget sama ibu. Doain ibu ya. Hati-hati. Semoga ya Mas Doni. Iya. Berangkat ibu ya. Dulu. Makasih ya tadi kabarnya. Assalamualaikum Bu. Mas Doni, ini kan kita mau ngebantuin Mas buat ketemu sama istri Mas di rumah mertua Mas. Cuman sebelum kita sampai ke sana, mending kita sholat maghrib dulu aja ya. Ini kan tadi kan lumayan macet, tapi masih keburu sih. Loh, Mas, katanya mau nemuin saya sama anak dan istri saya.
malah diajak sholat gimana sih? Kok malah emosi sih? Kan nggak ada salahnya kita sholat dulu maghrib sebentar. Jadi kelamaan mbak, saya udah keburu kangen. Ya walaupun kangen kan, tapi sholat kewajiban, tetap nggak boleh ditinggal. Udahlah, mending kita sholat dulu aja. Lagian juga sholat sebentar aja, nggak akan makan waktu lama juga. Nanti waktunya keburu habis, kelamaan. Waktu keburu habis gimana? Ya nggak mungkin lah waktu keburu habis, yang ada waktu sholat maghribnya yang keburu habis. Ini depan masjid nih. Nah, depan masjid kan. Udah kita sholat dulu aja Mas Bas ya. Biar Mas tuh juga tenang, jangan kebawa emosi mulu bawaannya. Gimana Mas? Udah agak tenangan kan habis sholat? Ya, ini deh Mas. Nanti kita kan sekarang mau ke rumah mertua Mas kan. Nanti pas nyampe sana, mendingan kita intai dulu deh, daripada kayak kemarin kan pas kita kesana malah jadi ribut-ribut gitu kan. Karena kita di sana nggak ada ribut lagi. Kali ini masih ikutin cara kita aja dulu. Oke? Bener kan itu semua? Mbak. Apaan sih nih? Enggak, Mbak, ngobrol bentar aja, Mbak. Mbak, Ini apaan sih mati iya, iya, Mbak, iya, iya. Enggak. Tiba ini mati cuma lampu aja. Cuma lampu aja, Mbak. Cuma lampu aja. Mbak tenang dulu, kita cuma mau ngobrol aja kok. Sebenarnya gini Mbak, suami Mbak minta tolong sama kita Buat nyariin Mbak. Mbak. Lagi ngapain sih emak sama mbak tuh bantuin dia? Dia tuh emang orangnya tuh jahat. Sama saya aja nggak peduli, sama anakku juga nggak peduli. Sama orang tua saya aja nih, nuduh yang enggak. Mbak. Sama orang tuanya sendiri aja juga begitu, ngelawan. Gimana saya nggak ninggalin dia? Bentar. Ninggalin gitu, Mas. Sebentar Mbak. Mbak kok nggak peduli? Dia ngapain minta tolong sama kita buat nyariin Mbak? Lagi juga ngapain sih Mbak Lamas bantuin dia? Saya ngerasain, saya ngalamin, saya ini istrinya. Nah, soalnya Mas Doni tuh ngobrol sama kita, ngomong sama kita kalau yang nggak peduli itu sebenarnya Mbak. Enggak, dia yang nggak peduli sama keluarganya. Loh? Dia nggak nafkain sama sekali. Loh, justru kan malah keluarga Mbak yang nggak nerima kehadiran Mas Doni. Kita udah Wah, pernah. semuanya itu bohong, bohong, semuanya itu Bohong bohong. dari mana buktinya? Saya nih Mbak yang ngalamin, bukan Iya, dia. Mbak, dengerin Dia deh. tuh emang bohong, semuanya yang diomong dia semuanya itu bohong. Ya Mbak, tenang Saya dulu. yang ngalamin. Coba dengerin penjelasan dari kita. Jelasin deh waktu kita kemarin kesini. Kita datang ke sini ngobrol baik-baik sama ibu Mbak. Cuma kita malah diusir begitu. Ibu Ya Mbak gimana nggak diusir? Emang dia itu emang begitu. Ibu saya aja nih dituduh sama dia. Dia saya itu katanya pisah sama dia. Dia tuh pikirannya selalu negatif dulu sama keluarga saya tuh. Emang dia suka membalikin fakta. Emang. Balikin fakta apa? Iya,
Lagi pula dia itu teman abang saya. Karena dia tuh selalu pikirannya itu negatif untuk saya. Beneran, Mbak nggak bohong. Yang kasar tuh sebenarnya suami Mbak atau Mbak? Iya mas, dia kasih itu suami saya. Dia emang nggak pernah kasar sama saya. Masa sih? Aku nggak percaya loh. Selama ini malah dicariin terus loh, Mbak. Dia khawatir banget sama Mbak. Makanya saya nggak mau lagi sama dia begitu. Dia selalu kasar sama saya. Sama orang tua saya aja selalu nuduh yang enggak. Saya tuh capek, bener-bener capek Mbak. Mbak tuh saya bantu orang, bener-bener saya bantu orang, bukan Mas Doni yang dibantu. Kenapa sih harus bantuin dia? Bisa. Kamu kenapa sih Mas? Ayo pulang. Ini mana kita? Mas, Bisa. Mas Doni! Mas Doni kamu sakit. Mas, lepasin Mas! Danis! Doni, kamu ngapain kesini? Ibu nggak usah ikut campur. Saya mau bawa Risa pulang. Risa anak saya. Biar bagaimanapun Risa tetap istri saya, Bu. Tenang, Risa memang istri kamu, tapi kamu sudah jahat sama anak saya. Mas Doni jangan gitu dong. Jahat kamu. Mas! Bisa. Bisa ayo pulang Risa. Mas, Ada ribut semua. Ada apa nih ribut-ribut? Saya mau bawa pulang istri saya, Pak. Iya, tapi jangan ribut. Ini wilayah saya. Saya RT di sini. Saya tahu, Pak. Biar bagaimanapun dia tetap istri saya, Pak. Alah, polisi. Mas. Jangan ribut. Tenang, dengar saja. Saya ini RT di sini. Lebih tenang. Jadi ribut Kan udah janji sama kita tadi nggak akan ribut-ribut. Udah, kalau begitu. Kalau memang itu masalahnya, kita lebih berusaha di dalam. Ngapain di jalanan? Malu-maluin aja. Bisa nggak musyawarah ngomong baik-baik? kan udah janji. Ayo, Bu. Ayo. Ini ada apa sebenarnya? Saya mau bawa pulang istri saya, biar gimana pun tetap istri saya. Ini, Pak. Bapak harus tenang, Pak. Walaupun ini istri Bapak. Jangan ribut di wilayah saya. Ini RT saya, Pak. Saya harus ikut campur dah, ini istri saya, Pak. Hei, dengar dulu. Kita harus bermusyawarah. Walaupun ini istri Bapak. Saya tahu istri Bapak. Sudah hampir sebulan Pak dia nggak di rumah. Ya, makanya ceritakan sama saya. Biar kita jelaskan dengan musyawarah. Kan beres, enak. Oke, lu jelasin baik-baik di sini. Nggak teriak-teriak kayak gitu. Anak-anak mana? Pas. Bisa tenang nggak, Pak? Bisa tenang nggak? Nggak bisa Pak. Biar gimana pun dia tetap istri saya. Jadi maunya apa, Bapak? Saya mau bawa pulang istri saya. Saya tahu. Saya RT di sini. Bapak harus tenang. Nggak boleh ribut di wilayah saya. Saya RT di sini. Menguasai wilayah sini. Enak aja bagi orang mana. Ah, Bapak nggak usah ikut campur dah. Ini warga saya walaupun istri Bapak. Pak, gimana ini? Saya mau bawa pulang istri saya. Saya nggak mau pulang. Saya udah cuma menderita, Mas. Kamu ngomong apa Risa? Saya pulang. Mas, bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Nggak mau pulang. Sekarang begini. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Apa sebenarnya? Mbak Risa coba jelasin, Mbak Risa. Apa bener Mas Doni ini kasar banget sama keluarga Mbak? Iya, kasar. Ah, bohong itu. Iya. Tenang, Mas. Sama ibu saya juga kasar. Nggak peduli sama anaknya. Mana ada seorang ibu memisahkan kita, tahu nggak? Nggak baik itu. Tenang dulu. Tahu aja tahu dia negatif. Tenang. Silakan ciptanya dulu. Kisahnya dulu. Masalah begitu, silakan. Iya. Aduh, begitu, Mas. Ya ibu nggak usah ikut campur. Bukan ibu campur, ini anak saya. Nggak boleh begitu, Mas. Ini ibu kamu sendiri loh. Kamu bukan belajar Sok masuk dikit. Ayo
Risa pulang, ayo Risa. Gimana istri lo mau balik kalau lo kayak begini? Marah-marah. Mungkin bener yang diomongin istri lo ya kalau lo kasar banget orangnya. Gak perlu panas-panas. Bisa ya pulang Risa. Sabar, kasih tahu. Udah, sekarang tanya baik-baik deh Mbak Risa. Mbak Risa mau pulang nggak sama suami Mbak? Tuh, dengar kata istrimu. Risa, aku masih sayang kamu. Mau pulang kalau Mas Doni nggak berubah. Risa, aku janji aku akan berubah. Risa, aku benar-benar minta maaf. Enggak Mas, kamu pasti bohong. Aku janji aku akan berubah. Enggak, pasti kamu bohong Mas. Risa, Enggak. aku minta maaf Risa. Aku minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf jangan sama aku doang. Sama anak kamu jangan kamu telantarin. Sama ibu aku, sama ibu kamu. Ya aku janji aku akan berubah. Kamu nggak bohong sama Mas. Aku janji aku gak bohong. Janji. Iya janji. Janji nggak telantarin aku. Iya Risa, aku Anak janji. kamu. Ya. Maafin aku ya Risa. Bu, saya minta maaf ya Bu, kalau saya punya salah Bu. Maafin saya Bu ya. Jangan buat kesalahan lagi ya. Iya Bu. Saya nggak bisa lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini kita dibohongin. Ternyata selama ini yang kasar tuh Doni, bukan istrinya. Jangan dia ditinggal di sini aja karena dia kasar sama orang tuanya, apalagi dia kasar sama istrinya. Anak-anaknya gimana ya? Pastilah. Emang istrinya tadi juga bilang kayak begitu kan? Kita bantu bukan balikan sama kita sih. Ya udah. Ya, yang penting alhamdulillah mereka semua udah berkumpul. Doninya juga udah berusaha ngobrol baik-baik sama istrinya. Ya, kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya, yang ada di sini. Kalau jadi keluarga itu harus nggak boleh marah-marah, boleh gampang emosi, apalagi menjadi seorang kepala keluarga kan. Komunikasi emang selalu harus gitu. Ya udah ya, kita balik kantor. Ya kan udah ada Pak RT yang menjembatani mereka sekarang. Ya udah ya. Yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sepatutnya atau seharusnya seorang istri berada di dalam rumahnya bersama dengan suami dan anak-anak. Bahkan dalam sholat berjamaah saja itu hanya untuk laki-laki, untuk para suami. Perempuan sholat di dalam kamar di rumahnya. Namun memang saat kezaliman sudah tidak lagi bisa dicegah, seorang suami yang berlaku kasar, yang kalau menurut Al-Quran adalah fadban ghalidhal qalbi, artinya apa? Berhati keras dan kemudian berlaku kasar sehingga kemudian memaksa istrinya meninggalkan. Dan ya di sini keluar rumahnya seorang istri dalam keadaan terpaksa. Kemudian di dalam tayangan tadi sebenarnya keluarga dari suami yang berlaku kasar ini sebenarnya mengetahui sepatutnya sebagaimana hadis Nabi Muhammad minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila kita menyaksikan satu kemungkaran, apapun kemungkaran, karena di sini keras dan kasarnya suami dan istri adalah merupakan satu kezaliman dan kemungkaran. Sepatutnya keluarga bisa mencegah kemungkaran. Kalau tidak bisa, dengan lisannya sampaikan bahwa ini